ikut-ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Seru, Cak Imin berseteru dengan emak-emak di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli. Meskipun minim prestasi saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di era SBY dulu, tidak menjadi penghalang bagi Cak Imin untuk menyatakan dirinya siap maju di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi sekarang ia menjabat sebagai ketua partai, yaitu PKB. Sudah sunatullah seorang pemimpin partai mau menjadi presiden. Jangankan Cak Imin, Farhad Abbas saja yang dikenal suka nyinyir juga pengen jadi presiden. Baru-baru ini, ia mendirikan Partai Pandai untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Bersama Saiful Jamil atau Bang Ipul, Elza Sharif, dan lain-lain, Farhad siap bertarung memperebutkan kursi RI 1 melawan Prabowo, Anies, dan Ganjar. Hanya saja yang sangat disayangkan, salah seorang pendekarnya yaitu Dr. Louis Owen meninggal pada 6 Juni 2022 lalu. Dokter yang tidak percaya COVID itu terakhir menjabat sebagai Sekjen Partai Pandai. Padahal kalau dia masih hidup, berpotensi untuk diangkat menjadi Menteri Kesehatan jika Farhad terpilih jadi presiden. Kembali ke Cak Imin tadi, setelah diperhatikan secara seksama, orang ini memang agak unik. Kenapa unik? Bayangkan saja, dia kan mau nyapres. Tentu butuh dukungan dari banyak pihak dong, supaya bisa terpilih. Minimal 50% plus 1. Yang dilakukannya malah kontraproduktif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh capres lainnya, yaitu Anies, Prabowo, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan lain-lain. Kita lihat saja Prabowo. Meskipun sibuk ngurusin Kementerian Pertahanan, tapi dia masih menyempatkan diri mencari dukungan dari tokoh NU, seperti dengan menemui ke beberapa tokoh NU di Jawa Timur dan Jawa Barat. Di samping itu, Prabowo juga menemui Khofifah Indar Parawansa, yang kita ketahui sendiri bahwa selain menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, si Khofifah ini juga merupakan Ketua Muslimat NU. Lantas, kenapa Ketua Gerindra ini bertandang ke tokoh NU, gak datang ke tokoh sebelah alias tokoh 212? Karena semua sudah tahu kalau NU itu merupakan ormas Islam dengan anggota terbanyak di Indonesia. Bayangkan saja, seperti yang dilansir oleh wikipedia.org, pada 2019 lalu, warga Nahdliyin mencapai angka 108 juta jiwa. Hal ini juga menempatkan NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. PA212 mah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan NU. Gayanya saja yang sok paling hebat dan merasa sebagai pemegang kunci surga. Tapi anggotanya hanya seuprit doang. Sementara Cak Imin malah memilih berseberangan dengan NU. Pada Mei 2022 lalu, ia menyampaikan pernyataan yang terkesan merendahkan Ketua PBNU Gus Yahya. Mantan Wantimpres Jokowi itu dikatakan oleh Cak Imin, omongannya tak akan berpengaruh apa-apa terhadap soliditas pemilih PKB yang berjumlah 13 juta jiwa itu. Planning PKB memang dengan konstituen yang sangat solid. Pasti fix, kita punya modal suara 13 juta yang sangat loyal.
Di survei semua lembaga survei, pemilih PKB adalah loyal, solid sekali sampai ke bawah. Demikian yang disampaikan oleh ex wakil ketua MPR tersebut. Nah, uniknya, yang dilakukan oleh Cak Imin justru merapat ke PKS. Padahal ideologi PKB dan PKS itu kan bertolak belakang. Artinya apa? Koalisi PKB dan PKS yang disebut koalisi semut merah ini justru bisa saja merugikan PKB sendiri, lantaran ditinggalkan oleh pemilihnya. Selanjutnya, Cak Imin juga berseteru dengan putri Gus Nur, Yeni Wahid. Yang hal ini berawal dari pernyataan Yeni yang mengingatkan agar Cak Imin tidak usah memaksakan diri maju di Pilpres 2024 kalau elektabilitasnya masih rendah. Kita menghimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot maju Pilpres. Yang paling utama, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat di bawah. Demikian ujar Direktur Wahid Institut tersebut. Padahal kita tahu sendiri bahwa nafsu pengen berkuasa Cak Imin kini lagi meledak-ledak alias lagi tinggi banget. Hal inilah yang kemudian membuatnya tersinggung dengan ucapan Yeni itu. Melalui akun Twitternya @cakiminau, Cak Imin menyerang balik Yeni dengan mengatakan, Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB, nggak ngaruh. PKB malah naik terus suaranya. Jadi ngapain juga ikut-ikut ngatur PKB? Hidupin saja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok. Serangan dari Cak Imin itu pun dibalas oleh Yeni dengan pernyataan yang lebih menyakitkan lagi melalui akun Twitternya @yeniwahid. Hahaha, inggih Cak, tapi nggak usah baper toh Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin, saya kan PKB Gus Dur. Cak Imin juga belum tentu loh bisa bikin partai sendiri, kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Mak jelek, hahaha. Ada benarnya juga sih apa yang disampaikan oleh Yeni itu. Meskipun partai yang didirikannya Partai Kedaulatan Bangsa di tengah jalan kurang berkembang, tapi setidaknya dia punya pencapaian pernah mendirikan partai. Lah Cak Imin dengan bermodalkan muka tembok mengambil alih PKB dari Gus Dur secara paksa. Lagian juga kalau dia disuruh bikin partai sendiri belum tentu bisa. Artinya apa? Lebih berkelas Yeni Wahid daripada Abdul Muhaimin Iskandar itu. Lantas, apa dampak perseteruan Cak Imin dengan Yeni Wahid tersebut? Sudah bisa dipastikan, PKB bakal kehilangan dukungan dari Gus Durian dan dari pecinta Gus Dur. Sudah hasil surveinya 0,5%, malah kelakuannya ngeladenin emak-emak adu mulut di Twitter pula. Semakin ambiarlah Cak Imin. Pertanyaannya, yang model kayak gini mau jadi presiden? Yang ada, kalau dia jadi presiden beneran, Indonesia yang ambiar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.